supaya tidak bolak-balik, langsung ke pertanyaan 2. Akan dibuat seterusnya sampai P berapa maunya? Mau sampai P berapa ini? P 100. 10 dulu, Pak. Kita sampai P 10 saja ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti nggak selesai. Pertanyaan 3. P 4. Desimalnya kita bikin 0 semua ya. Terus ya sampai P10. Oke. Sudah sampai P10. Kalau sudah sama seperti ini semua tampilannya. Untuk measure-nya scale semua ya, pastikan sama seperti punya saya. Kemudian kita kembali ke data view. Silakan diklik sheet data view-nya di sebelah kiri. Data view di sini. Nah, sekarang kolomnya akan berubah menjadi P1, P2, P3 dan seterusnya ya. Nah, untuk pengisian datanya baris 1, 2, 3 dan seterusnya ini adalah untuk respondennya gitu ya, untuk respondennya. Yang 1 responden 1, 2 responden 3, 2 responden, yang 3 responden 3 dan seterusnya. Untuk nama responden itu kan tidak penting ya kita inputkan karena kita olah, jadi tidak perlu kita inputkan. Yang penting kita tahu yang 1 sudah kita inputkan, 2 sudah kita inputkan dan seterusnya. Nah, untuk jawaban tentang kuesionernya bagaimana? Misalkan ini kuesioner yang jawabannya setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ada 4 pilihan jawaban. Nah, 4 pilihan jawaban ini kita angkanya ya, yang sangat setuju menggunakan angka 4, lalu setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Maka menginput datanya harus sesuai itu jawabannya gitu ya. Jangan di luar dari itu gitu ya. Jangan sampai jawabannya 1 sampai 4 tetapi nanti ada angka 5 yang muncul gitu. Nanti akan ada data missing misalnya. Oke, sekarang misalnya ini untuk responden 1. Responden 1 ini P1-nya misalkan dia pilih 3 setuju. Dan P2-nya dia sama setuju. P3-nya dia tidak setuju. P4-nya setuju dan seterusnya. Silakan berkreasi sendiri, lanjutkan sampai selesai ya. Sampai selesai mau berapa responden? 100 lagi.
sudah penuh 10 responden, 10 pertanyaan. Sudah semuanya? Kalau sudah, sekarang mari kita olah. Jadi untuk mengetahui apakah ini valid atau tidak, gitu ya. Apakah dia reliable atau tidak reliable, gitu. Oke, dari analyze, silakan diklik analyze. Kemudian untuk kuncinya reliabilitas itu ada pada scale, ya. Silakan dicari submenu scale, lalu buka yang reliability analysis. Reliability analysis di sini. Sudah ketemu semuanya? Scale, lalu reliability analysis. Kalau sudah, tinggal diklik analis, ya. Diklik saja reliability analisisnya. Klik, lalu semua pertanyaan ini kita pindah ke kanan. Caranya gimana? Karena ini banyak, kita blok saja. Klik yang paling atas, lalu tekan keyboard shift, lalu diklikkan ke pertanyaan yang paling bawah. Sudah terblok semuanya, tinggal dipindah ke kanan. Sudah seperti ini, ya. Sudah bergeser ke kanan semuanya. Sekarang kita cek pengaturannya pada kotak kecil statistik. Silakan diklik statistiknya, diklik. Nah, di sini akan muncul berbagai jenis pilihan. Yang kita aktifkan yang pertama adalah pada descriptive form, kotak descriptive form paling atas sebelah kiri. Kita klikkan yang item scale saja. Item scale sama scale if item deleted, ya. Kita aktifkan di sini 3. Lalu yang lainnya boleh kita abaikan, ya. Yang lainnya boleh kita abaikan, atau untuk yang item kalau mau diaktifkan hubungannya antar item pertanyaan boleh, itu ya, diaktifkan ini. Tapi kalau tidak mau mencari analisis tentang itu, ya nggak perlu diaktifkan, ya. Cukup 3 ini saja, item scale sama scale if item deleted. Kalau sudah, yang lain diabaikan saja, lalu klik continue. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diatur adalah pada modelnya. Modelnya ini pastikan ini posisi alpha, ya. Alpha ini maksudnya adalah uji reliabilitas ini menggunakan alpha Cronbach, ya. Alpha Cronbach. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis, ya. 5 jenis uji. Nah, kita pilih yang alpha Cronbach saja. Pastikan di posisi alpha, lalu tinggal klik OK di sini. Nah, silakan diklik OK saja. Oke, kita lihat hasilnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tabel. Ada 5 tabel. Untuk mengetahui apakah kuesioner ini reliable atau tidak, itu dilihat pada tabel yang kedua, atau tabel reliability statistiknya, ya. Di sini. Nah, untuk yang tabel pertama itu hanya menunjukkan jumlah data, gitu ya, dan punya kita datanya 10 dan semuanya valid, tidak ada data missingnya. Nah, untuk yang reliabilitasnya cek di sini, reliability statistiknya. Ini datanya kita ambil pada kolom Cronbach alpha. Nilainya penyelesaian 0,590. Ini apakah dia reliable atau tidak, kita tidak tahu, ya.
Cara tahunya bagaimana? Kita cari tabel untuk alpha Cronbach's-nya. Tabel alpha Cronbach's ini kita mencarinya, angka tabelnya berapa? Caranya adalah jumlah respondennya, ya. Jumlah responden yang kita inputkan tadi ada 10, nah, maka rumusnya adalah N per 2, N adalah jumlah responden, dibagi 2 dikurang 2, N min 2, ya, jangan salah, N min 2, kemudian untuk signifikansinya pilih yang 5% itu. Di tabel alpha Cronbach's itu kan ada yang 1%, ada yang 5%. Nah, silakan dipilih yang tabel N-2 untuk persennya 5%. Dicari di sana, nanti ketemunya berapa angkanya, bandingkan dengan angka ini. Kalau ini lebih besar dibandingkan dengan angka yang di tabel, maka kuesioner ini adalah reliable atau ajek, gitu ya, bisa digunakan. Kak, izin Kak, yang N2 tadi itu gimana Kak? Bisa berulang lagi Kak? Yang 5% ya? Cuma N2 tadi Kak? Yang diulang yang gimana? Mohon maaf. Yang untuk menguji apa tuh? Tadi kan Bapak bilang kan N2 itu kan rumusnya itu. Rumusnya N-2, N-2. N-nya itu kan jumlah responden. Jumlah responden kita tadi kan 10 ya. Min 2 jadinya 8. Berarti cari urutan nomor 8, lalu yang persentase signifikansinya gitu ya, itu pilih yang 5% di tabel alpha Cronbach's-nya itu. Urutan 8, N-nya 8, lalu signifikansinya yang 5%, ketemu berapa angkanya gitu. Di sana berapa angkanya, lalu dibandingkan dengan ini. Tabelnya tadi dilihat di item statistik ya Pak? Iya, silakan dicari tabelnya. Jangan lupa nama spesifik untuk tabelnya itu apa. Coba saja nanti dicari tabel alpha Cronbach's, tabel untuk menguji reliabilitas tabelnya, tabel hitungnya, ya, tabel hitungnya. Selanjutnya kita cari tahu apakah pertanyaan 1, 2, 3 sampai 10 ini valid atau tidak. Untuk mengetahui itu kita lihat pada tabel item total statistik, ya, item total statistik atau tabel yang keberapa, 1, 2, 3, 4, tabel yang keempat yang ini. Lalu kita ambilnya adalah pada kolom yang paling kanan, yaitu kolom Cronbach's alpha if item deleted, ya, pada kolom yang paling kanan. Jika nanti di sini muncul angkanya negatif, maka negatifnya itu diabaikan saja, ya. Angka negatifnya itu diabaikan saja, tidak perlu diperhitungkan. Nah, angka-angka ini sama, apakah ini valid atau tidak, itu tetap dibandingkan dengan mana? Dibandingkan dengan nilai tadi alpha Cronbach's-nya tabel, ya, alpha Cronbach's tabel yang N-2, kemudian signifikansinya 5%, didapat angka berapa, bandingkan dengan itu. Kalau dia lebih besar maka dia valid, kalau lebih kecil maka dia tidak valid. Nah, seperti itu ya keputusannya. Ya, sampai di sini jelas dan bisa dipraktekkan secara mandiri.
bisa dan bisa menguasai gitu, paling tidak mampu mengolah data hasil penelitiannya sendiri gitu ya, tidak tergantung dengan orang lain tapi sudah mampu untuk mengolah data secara mandiri. Nah sekarang kalau misalkan ini mau dipindah ke Microsoft Word bagaimana? Tinggal di copy saja tabelnya gitu ya. Ini diklik tabelnya ini ya, diklik lalu klik kanan copy ya, klik kanan copy lalu buka MS Word-nya. Buka MS Word, pastekan di sini. Nah, akan masuk di sini ya. Tinggal di sini diatur kembali posisi tabelnya mau seperti apa. Ya, itu cara memindahkan output hasil olahan data tadi ke MS Word. Tinggal di copy paste saja. Copy pastenya satu setiap tabel. Halo, gimana? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Iya, saya kurang mengerti, jadi saya mau menjelaskan kembali. Jika misalnya memang salah, tolong Bapak bantu. Soalnya saya kan belum bisa mengaplikasi SPPS, Pak. Di sini tadi yang Dekimo itu kan ada data isi kosong, dua. Nah, maksud saya itu mengisi itu tuh memang dari materinya, apa memang dari teorinya, apa kemauan kita gitu, Pak. Yo, dengarkan lagi yuk, silakan dengarkan lagi. Untuk nama itu kan jenis datanya atau tipe datanya itu kan string ya. Data string itu adalah data yang tidak bisa diolah. Isian datanya bisa nanti huruf saja atau perpaduan antara huruf dan angka. Misal datanya adalah untuk menamai data nama responden itu tadi, atau mungkin akan memberikan suatu, kalau misalnya penelitiannya itu pada suatu benda yang mungkin nama benda gitu ya, benda apa ya terserah apa saja di sana. Maka untuk nama responden atau ya nama benda yang sebagai objek penelitian kita itu kita kasih tipenya yang string, harus string ya, pilih string. Oke, di sini. Lalu di sini ada width. Width ini maksudnya adalah lebar kolom ya, lebar kolomnya ini. Nah, ini kolom, ini lebar kolom. Itu tidak perlu kita atur. Di sini ada 8 ya. Secara otomatis dia mengisi 8. Ini bisa kita besarkan maupun kita kecilkan, tapi itu tidak penting, makanya tidak perlu kita atur ya, tidak perlu kita atur. Iya, Pak. Ya. Selanjutnya di desimal. Nah, di sini desimal itu kan kalau nama tentunya tidak mungkin ada di desimal loh, maka dia otomatis akan menjadi 0. Kemudian untuk yang kolom label ini untuk memberikan penjelasan pada ini, memberi penjelasan pada kolom data nama kita. Misalnya yang tadi adalah nama responden, maka kita lengkapi di sini. Maksud dari kolom nama ini ya, kolom di data view ini adalah nama responden. Ini kita lengkapi di sini. Lalu untuk values-nya ya tentunya tidak perlu kita atur, missing tidak perlu dan seterusnya tidak perlu. Lalu hanya pada measure-nya ini secara otomatis ketika tipe datanya string ya, tipe datanya string, dia akan otomatis measure-nya adalah nominal. Kemudian yang berikutnya RT, asal RT di sini tipenya numerik. Karena apa? RT datanya yang kita inputkan adalah semuanya angka di sini. Ya. Semua data yang kita inputkan angka ya, yang diinputkan angka, maka tipenya dia harus numerik di sini. Maka untuk RT tinggi badan sampai pada pos titik semuanya tipenya numerik. Dan yang W tidak perlu saya bahas lagi. Lalu kemudian desimal. Nah untuk yang RT itu kan tidak mungkin ada RT 1,0 sekian, RT 1,25 itu kan tidak mungkin. Makanya desimalnya kita hilangkan, kita kasih 0 di sini. Ini bisa kita atur desimalnya mau berapa saja bisa. Ya
kita memberikan label pada RT1 adalah angka 1, RT2 kita kasih kode 2, dan RT3 kita kasih kode 3. Pemberian kode terserah si input data gitu ya. Nah, kebetulan ini RT-nya 1, 2, 3 ya berarti 1, 2, 3 sama. Kalau RT-nya 15, 16, 17 ya bisa jadi 1 untuk RT 15, 2 untuk 16, 3 untuk 17. Atau mau dibalik juga monggo terserah gitu ya. Yang penting tidak salah dalam hal menginputkan datanya. Nah, karena penginput data itu kan mencari yang paling mudah dan paling cepat gitu ya. Maka inputkanlah data-data yang paling mudah, membuat kode yang paling mudah dipahami dan dimengerti gitu ya. Sekarang yang lainnya saya rasa jelas ya. Tinggi badan di sini desimalnya ada 2 ya, kita batasi saja. Tinggi badan itu kan ketika menimbang mungkin ada lebih dari 2 ya. Kalau timbangan yang digital itu biasanya ada komanya banyak gitu. Di sini cukup kita batasi saja 2, tinggi badan maupun berat badan. Kemudian untuk status vaksin itu kan kita pakai pengkodingan ini. Nah, pengkodingan ini kan kita tidak menggunakan koma, hanya 1 dan 2 saja. Maka di sini Iya, kita kasih 0. Sudah mengerti. Jadi Pak, kesimpulannya kalau misalnya ada hasilnya yang koma, jadi kita isinya harus lebih dari 1 atau 2. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, kita kasih 0 gitu ya Pak ya. Ya, profesionalis. Nah, terus ada lagi yang mau saya tanyakan Pak. Ya, Nah, di data tabel tadi kan ada tulisan yang analyze Pak. Nah, ya. analyze yang di samping itu kan ada beberapa tuh Pak, ada Campermin dan teman-temannya sampai ke bawah itu. Nah, maksud saya untuk menentukan level mic dan teman-temannya itu kita sendiri yang menentukan apa memang ada teori, oh kamu nanti masuknya di main ya, terus lambungnya ke sini gitu. Saya belum ngerti masuknya itu gimana tuh Pak? Ya tergantung dengan uji yang mau dilakukan, tergantung dengan ujinya gitu ya. Berarti yang diminta sama dosen kita gitu ya Pak ya? Ya bukan yang diminta, tapi dari diri kalian sendiri yang merencanakan dari awal itu bagaimana. Sejak proposal, penelitiannya judulnya apa, tujuannya mau bagaimana, nah nanti arahnya ke sana. Yang untuk menuju tujuanmu itu cocoknya dengan uji apa gitu. Misalnya tujuannya mau mencari pengaruh antara obat A terhadap berat badan bayi. Nah, untuk ujinya bisa tadi pakai ya uji pre dan post test itu sebelum dan setelah pemberian obat. Kalau mencari hubungan, judulnya tentang hubungan, mencari hubungan tentang A dan B, A dengan B, seperti itu ya tinggal digunakan uji statistik yang hubungan. Lalu hubungannya yang hubungan bagaimana? Apakah hubungan yang datanya itu nanti rasio ataukah ya datanya itu berskala nominal atau ordinal gitu. Kalau yang berskala nominal atau ordinal bisa tadi dengan menggunakan yang Chi-square. Kalau misalkan datanya tadi bisa membentuk suatu tabel prospek atau tabel silang tadi gitu. Jadi kelas ini sesuai dengan tergantung dari apa yang mau kita ambil ya Pak, baru kita menentukan analisnya tadi. Gimana? Ya, maksudnya jadi tergantung dari kitanya, kalau kita mau ngambil data apa, nanti kita cari analisnya maunya apa gitu kan. Ya, betul, pilihannya ada di sini semua. Ya udah, terima kasih banyak ya Pak atas jawabannya. Iya.